Ini kisah tentang si Malin Kundang. Di zaman dahulu kala di pantai air manis di Sumatera Barat, tinggallah seorang anak dengan emaknya. Nama anaknya si Malin. Setiap hari si Malin kecil memandang ke laut lepas, melihat kapal-kapal. Inginlah dia pergi merantau. Hingga besar pun si Malin akhirnya memutuskan ingin pergi merantau. Ibu, bolehkah aku pergi merantau ke negeri seberang? Aku ingin sekali mengubah nasib kita. Aku sangat ingin membahagiakan ibu. Sedih, kalau engkau pergi mak tinggal sendiri anakku. Jangan sedih ibu, karena itulah ibu. Malin ingin meminta restu sama ibu. Sebenarnya Malin tak tega meninggalkan ibu di sini. Tapi Malin mohon, izinkan anakmu ini pergi demi kebaikan kita berdua, Bu. Insya Allah, Malin akan membuat kehidupan kita lebih baik dari sekarang. Singkat cerita, si Malin segera pergi ke pelabuhan. Betapa sedih hati emaknya, Malin pun berangkat. Singkat cerita, si Malin di kota besar, sukses hidup, luar biasa. Punya istri, yang cantik pula. Si Malin kini jadi orang kaya. Niatlah dia rindu pada rumah. Dengan kapal yang besar sekali. Si Malin pun hendaklah pulang kampung. Dengan istrinya si Malin pergi berlayar. Lah pulang kampung ke pantai air manis. Singkat cerita, kapal pun mendarat di pelabuhan air manis. Emak si Malin dari rumahnya dilihat ada kapal besar sekali. Sudah rindu dia pada anaknya. Di pelabuhan dilihatnya anaknya berdiri di atas kapal. Malin! Malin! Siapa kau? Aku tak kenal engkau. Malin! Ini emakmu, Malin! Aku tak pernah punya ibu seburuk engkau. Berhenti berpura-pura mengaku sebagai ibuku. Malin! Ini emakmu, Malin! Enyahlah kau pengemis. Kau bukan ibuku. Mengaku-ngaku saja kau. Teganya engkau, Malin. Mentang-mentang kau sudah kaya raya, tak kau akui lagi emakmu, Malin. Bukan main si Malin. Ditendangnya pula emaknya hingga jatuh ke dermaga. Begitu sedih hati si emak, tersiksa dirinya, berdoa dia kepada yang kuasa agar memberikan takdir kepada si Malin putranya. Begitu maknya berdoa, di langit tiba-tiba awan hitam datang mengepul.
disertai angin topan. Angin berputar-putar mengangkat kapal si Malin. Kapalnya hancur lebur. Si Malin pun terlempar ke dalam laut. Ketika esoknya air laut pun surut, tubuh si Malin sudah berubah menjadi batu yang menggantung. Wah. Semoga teman-teman, teman semua, janganlah ditiru si Malin itu. Jadilah kalian anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dung dagadang dang trung. Agus Nur Amal atau yang lebih dikenal dengan PM Toh telah membuktikan kalau dari barang sederhana yang ada di rumah bisa dijadikan media untuk mendongeng. Seperti sapu, ember, sendok, pipa paralon, atau apa saja. Cara mendongeng seperti ini juga menjadi ciri khas Agus. Tak hanya panggung dalam negeri, pria kelahiran Sabang, Nanggro, Aceh Darussalam 17 Agustus 1969 ini juga telah mendongeng ke berbagai negara. Nah, sahabat di rumah gimana nih penampilan dari kita berdua nih? Tepuk tangan dulu dong buat sahabat saya Agus Nur Amal alias PM Toh. Terima kasih Bung Michael. Nah, Mas Agus, ini kalau cerita-cerita ya, idenya tuh biasa kalau dalam bercerita kepada audiens gitu ya, idenya datangnya dari mana sih? Tentu kita harus banyak membaca buku ya, betul. mencari referensi. Kedua juga mencari dari dunia maya. Oh. Lain halnya juga kadang-kadang saya pergi ke sana kemari bertanya sama orang-orang tua mengenai cerita-cerita zaman dulu begitu. Itulah kira-kira, juga ada cerita yang saya karang sendiri. Ide-ide itu ditulis dulu atau memang diingat saja sehingga nanti kalau saat bercerita kepada orang lain tuh jadi mengalir aja? Biasa ditulis dulu, jadi saya punya buku kecil begitu yang sudah ratusan bukunya itu tulisan-tulisan begitu. Oh, tulisan-tulisan. Nah, Mas Agus atau PM Toh yang dikenal PM Toh ya sahabat di rumah ya, ini kan suka bercerita sambil bernyanyi khas Aceh. Itu ciri khas dari Mas Agus ya kan? Ya. Ini juga spontan dalam menentukan nada-nada atau sebenarnya sudah ada dalam satu strategi gitu ya saat bercerita gitu. Kalau cerita maupun nada itu spontan ya, spontan. Tapi kan memang sebelumnya saya sudah melatih diri saya untuk menciptakan irama bagaimana, juga melatih spontanitas bagaimana. Nah, gimana kalau karena mumpung lagi mampir ke rumah saya mau kasih satu box nih. Wah. Ya, kita tantang, ini ambil dulu boxnya ya. Nah, nanti di sini ada hubungannya sama COVID-19 ya. Oh. Jangan dibuka dulu, ya kan? Nanti saya tantang Mas Agus untuk bercerita dengan apa yang ada di dalam box itu. Siap. Sehubungan dengan COVID-19 ya. Buat sahabat di rumah, jangan kemana-mana loh. Habis ini kita akan bercerita lewat gambar. Penasaran? Nah, makanya tetap di Michael Cara Luar Biasa. Sekarang giliran dari Mas Agus Nur Amal alias PM Toh. Silakan dibuka kotaknya. Langsung dibuka? Ya. Waduh ya saya taruh di sini ya. Iya. Rupanya ini ada masker ya. Kalau masker ini kemana-mana jangan lupa segera dipakai. Begitu keluar rumah langsung dipakai. Yang sekali pakai ya langsung dibuang saja. Yang berkali-kali dipakai bisa dicuci.
cuci. Jangan lupa juga apalagi nih, oh ini ada hand sanitizer. Pulang dari mana janganlah lupa, hei bersihkan tangan, disemprot-semprot, snit. Apalagi, oh ini juga ada, ini apa namanya ini ya? Face shield. Face Shield. shield. Nah, saya juga sudah pakai. Ini kalau saya pakai begini bawa pesawat terbang bisa terbang tinggi. Lihat kota Jakarta yang lagi sepi. Karena semua orang sedang lockdown di rumah. Itulah kira-kira cerita saya secara spontan, Bung Michael. Waduh. Tiba-tiba mereka berdua kaget melihat ayah Didi datang. Lari, tergesa-gesa sambil teriak minta tolong.